Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara pada pagi hari ini berada dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita di dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, dan terlebih lagi karena tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kutuk maut. Ia bukan hanya mengeluarkan kita dari kegelapan dan kemudian membimbing kita memasuki terangnya yang ajaib. Ia tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka, tetapi terlebih bahwa Ia Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jikalau keselamatan yang kita peroleh, keselamatan yang kita dapatkan itu sebagai sebuah anugerah yang besar dalam kehidupan kita, kita tentu merasa bahwa ini adalah karya Allah. Ini adalah rancangan Allah bagi hidup saya, menyelamatkan saya, memberikan status sebagai anak-anak Allah. Tetapi bagaimana dengan hidup sesudahnya? Ya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Allah tidak hanya turut bekerja dalam hal menyelamatkan kita, tetapi juga sesudahnya ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, di dalam jatuh bangun kehidupan kita, di dalam kegagalan dan keberhasilan kita untuk mentaati firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ia bukan Allah yang menyelamatkan kita lalu kemudian membiarkan kita berjalan sendiri. Ia bukan Allah yang menarik kita keluar dari kegelapan dan kemudian membiarkan kita untuk berjalan mencari jalan kita sendiri. Tidak. Ia Allah yang tetap turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jikalau kita memandang kehidupan kita sebagai bukan kebetulan, karena tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kita, karena di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika saya sakit, saya tahu bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Ketika saya harus mengalami kejatuhan secara finansial, saya tahu bahwa Allah turut bekerja dan akan mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Ketika hidup keluarga saya menghadapi berbagai pergumulan, saya tahu bahwa Allah turut bekerja dan Ia akan mendatangkan kebaikan melaluinya. Jikalau saya harus kehilangan segala sesuatu dalam hidup saya yang berharga dan yang penting, saya juga tahu bahwa Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan melalui semua itu. Di dalam suka maupun duka, di dalam tawa dan
air mata, di dalam suka dan kesedihan, di dalam kegagalan atau keberhasilan, di dalam sehat ataupun sakit, di dalam banyak keuntungan atau yang dialami hanya kerugian, di dalam dikasihi atau dikecewakan dan ditinggalkan. Di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jika demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, apa sih sebenarnya yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan dalam kehidupan kita? Memang mungkin ketika kita mengalami sesuatu yang menyesakkan hati, yang membuat kita sedih, yang membuat hidup kita hancur, kita mungkin bertanya, Tuhan, kenapa? Tetapi baiklah, ayat ini mengingatkan kita kembali. Kalau Ia sudah rela datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib demi kita, maka Ia juga akan memelihara hidup kita. Ia juga akan menuntun langkah hidup kita. Ia yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, mari kita terus berharap kepada Tuhan, terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, dan terus mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tidaklah sia-sia mengikut Kristus, tidaklah percuma mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di dalam hidup kami tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Kami mengimani bahwa Engkau bekerja dalam segala hal dalam hidup kami, dan tentunya itu memiliki tujuan mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi hidup kami. Ajar kami untuk percaya dan meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Mampukan kami untuk berserah penuh kepada kasih dan pemeliharaan Allah yang sempurna itu. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berjalan dalam jatuh bangun hidup kami, atau meskipun ada banyak hal yang tidak kami pahami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dan Engkau mendatangkan kebaikan dalam hidup kami melalui segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas Ibu Bapak Saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.